Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delco. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang COVID-19 yang sekarang sudah ternyata masih ada ya subvariannya, yaitu yang tidak boleh kita sepelekan, yaitu subvarian XBB ya dan juga XBC. Memang kabarnya belum begitu besar, tapi untuk negara lain, misal untuk China itu ternyata angka COVID ya, kemungkinan dari subvarian XBB ataupun varian lain kita tidak tahu ya, itu sudah naik lagi ya angka COVID-nya ya. Makanya kita di Indonesia ini ya, sebelum itu merebak kita harus benar-benar menjaga kondisi kesehatan supaya tidak COVID ini tidak merebak lagi. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Jangan sepelekan COVID-19 jangan sepelekan COVID-19 bisa serang jantung hingga ginjal ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mengkonsumsi produk herbal kami, yaitu madu hutan ya, madu hutan ini ya, madu hutan ya. Variannya banyak sekali ya, link pembelian ada di deskripsi, yang manfaatnya luar biasa ya. Dan ini berbeda dengan produk madu biasa ya, karena ini madu herbal, madu hutan yang nektarnya itu juga didapatkan dari hutan ya, yang tidak didapatkan yang kita sering tahu dari ternak gitu ya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Ilgo, di Tokopedia atau Shopee. Baik, kita lanjutkan ya. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, jangan sepelekan COVID-19 bisa serang jantung hingga ginjal. Jakarta, CNN Indonesia. COVID-19 memang belum selesai. Masyarakat harus berhati-hati sebab ada berbagai gejala COVID-19 XBB dan COVID-19 varian lainnya yang bisa dirasakan saat terpapar virus ini. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PPID) Adip Kumaydi juga meminta masyarakat tetap waspada. Apalagi infeksi virus yang sempat melandai itu kini kembali meningkat. Kata dia, COVID-19 bukan hanya menyerang saluran pernafasan tapi juga organ lainnya. Kita tahu COVID ini memang banyak menyerang saluran pernafasan, tapi sebenarnya reseptor dari virus COVID-19 ini ada juga di saluran cerna, sehingga ada gejala diare, kata Adip dalam konferensi pers secara daring Kamis 3 November. Bahkan menurut Adip, ketika terjadi badai sitokin, COVID-19 ini bisa mengganggu organ lainnya dari mulai jantung hingga ginjal. Makanya gagal ginjal juga bisa terjadi tiba-tiba karena COVID-19, kata dia. Dia pun meminta masyarakat meminta cakupan vaksinasi, mulai dari vaksinasi dosis pertama, kedua, hingga dosis 3 atau booster. Vaksin memang tidak bisa menahan seseorang agar tidak terserang COVID-19, tapi orang yang sudah divaksin tidak akan mengalami gejala yang cukup parah ya. Penuhi vaksinasi. Saya kira booster itu harus semua ya, kata dia. Tercatat per Rabu 2 November jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 4.873 orang ya. Saat ini juga telah muncul subvarian baru, yaitu XBB dan XBC, yang disebut-sebut menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah negara ya. Jadi memang benar-benar belum selesai ya. Di seluruh negara itu sudah naik lagi COVID-nya ya, terutama di China dan negara-negara yang lain, dan sudah mengalami lockdown ya. Khususnya China, yaitu yang yang saat ini kemungkinan beberapa wilayah yang COVID-nya naik itu kemungkinan lockdown juga ya. Nah, ini juga patut mengagetkan ya sobat sekalian ya, karena per Rabu 2 November yang lalu itu kasus COVID juga naik mencapai 4.873, hampir 5.000 ya. Artinya ini yang tercatat, yang tidak tercatat kemungkinan juga banyak ya. Artinya juga meskipun derajatnya sudah bisa terkendali, tetap kita harus waspada ya sobat sekalian terhadap COVID-19 ya. Nah, kemudian varian yang baru ya, yaitu subvarian ya. Jadi ada varian subvarian ya, berarti ini di bawah dari varian dan XBB dan XBC ya, yaitu subvarian XBB dan XBC ini yang konon yang sudah dibahas di sini itu adalah kombinasi antara varian Delta dan Omicron ya. Jadi ini kan parah ya, yang harus kita waspadai bersama. Nah, kita ketahui kalau kita flashback ke depan ya, varian Delta itu memang varian yang sangat mematikan gitu ya. Penularannya tidak begitu masif ya, tetapi efeknya itu begitu mematikan ya. Kita ketahui banyak orang itu meninggal ya
selain memang karena takdir ya, karena ajal, juga apa namanya, mereka itu kena varian Delta gitu ya. Dan memang untuk COVID-19 ini kan yang paling parah kalau kena komorbid ya, atau punya komorbid ya. Komorbid itu punya penyakit bawaan seperti jantung ya, diabetes yang itu akan memperparah kondisi, dan kalau tidak kuat bisa saja jantung atau penyakit bawaan itu yang akan mendominasi ya, seseorang itu bisa meninggal gitu ya. Nah kemudian untuk apa namanya, untuk antisipasi memang tidak ada yang bisa kita lakukan ya untuk kadang kalau kita itu ya baru bereaksi ketika kasusnya itu benar-benar viral ya, sama seperti di hukum ya, no viral no justice ya, artinya kan kita nunggu itu meledak dulu ya, baru kita prepare ya. Nah ini kan juga perlu apa namanya, perbaikan ya. Padahal yang tetapi yang lebih bagus adalah bagaimana kita itu benar-benar waspada since the beginning ya, sejak awal gitu ya. Sejak awal kita harus waspada ya, meskipun kita sudah mengalami COVID ini udah lama, hampir 3 tahun ya, tetapi dan memang kita harus kondisi sekarang berbeda ya. Kondisi sekarang yang sudah rata-rata sudah vaksin ya, sudah vaksin dosis 1, 2, 3 ya, yang atau booster, tetapi kita harus waspada ya sobat sekalian ya, yaitu bagaimana kita terus menjaga tubuh kita agar tidak cepat sakit ya. Itu saja yang bahasan kali ini ya, bahwasanya COVID ini ya juga bisa menginfeksi organ vital yaitu jantung gitu ya, jantung hingga ginjal. Ini kan sesuatu yang harus kita waspadai ya, karena organ jantung juga sangat vital ya, organ ginjal juga sangat vital. Kalau kita tidak begitu menjaga kedua organ ini, apalagi kalau kita sering ya melakukan aktivitas keluar kota ataupun keluar negeri ya, yang notabene kasus COVID-nya tinggi ya, pulangnya itu bisa saja kita itu tertular ya. Makanya yang bisa saya rekomendasikan adalah terus menjaga kondisi kesehatan, terutama imunitas tubuh ya, supaya tidak sakit, atau imun kan daya kebal ya, kekebalan tubuh, supaya kita tidak cepat sakit dari ataupun terserang ataupun kena wabah gitu ya, yang tidak bisa kita hindarkan, yaitu bisa saja kan sekarang subvarian XBB dan XBC itu kalau kita sepelekan ya, sesuatu yang disepelekan itu pasti akan berakibat buruk. Bisa saja kita sepelekan, tetapi kalau imunitas tubuh kita tidak baik ya, bisa saja kita itu kena gitu ya. Makanya saya rekomendasikan produk kesehatan yaitu propolis ya. Produk kesehatan propolis itu ya, produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rupiah ya. Jadi ini adalah produk sapu jagat dan sudah memakai teknologi nano gitu ya. Apa itu teknologi nano? Teknologi yang dapat teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat menyerap cepat dan dapat tubuh itu dapat bereaksi terhadap manfaat propolis tersebut dengan cepat ya. Kemudian manfaat antara lainnya dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk kolesterol, diabetes, stroke ya, luka ringan, jantung ya, ginjal ya, dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sapu jagat yang mampu mengatasi ya, insya Allah untuk berbagai macam penyakit ya. Untuk varian selanjutnya yaitu yang sama ya, ini adalah untuk otak ya, Turkish Propolis Rupiah brand ya. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Rupiah antara ini ada produk halal dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian kandungan flavonoidnya juga lebih tinggi ya. Kemudian penggunanya gimana? Mudah sekali ya, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh.
Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali, untuk terapi berat 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah ya, atau bisa konsumsi produk madu herbal kami ya, semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.